Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun berjasa namun tetap kafir. Jadi para hadirin, orang sebaik apapun kalau dia musyrik nggak ada faedahnya. Kenapa? Dia tidak beradab, tidak berakhlak kepada pencipta alam semesta. Termasuk Abu Thalib, baiknya luar biasa ini. Nggak ada yang ngalahin baiknya Abu Thalib. Orang kafir sekarang nggak ada yang ngalahin baiknya siapa? Abu Thalib. Ustadz ini secara berani telah menuduh Abu Thalib sebagai orang musyrik. Seakan-akan hal ini adalah masalah yang sudah disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat tentangnya. Padahal dalam masalah ini telah terjadi perbedaan pendapat baik dari sisi riwayat maupun penafsiran ayat Al-Quran. Jelas Ustadz ini mengetahui bahwa Abu Thalib adalah orang yang sangat luar biasa baiknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kecondongan kepada pendapat yang mendiskreditkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendarah daging pada orang seperti Ustadz ini. Kami akan paparkan beberapa dalil tentang keimanan Abu Thalib agar pemirsa mengetahui bahwa masalah ini tidaklah seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tersebut. Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim Tahqiq Adz-Dzahabi, keduanya ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002 Masehi, halaman 667. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aqil bin Abi Thalib, "Wahai Abu Yazid, sesungguhnya aku mencintaimu karena dua kecintaan. Cinta karena hubungan kekeluargaanmu denganku, dan cinta ketika aku mengetahui kecintaan pamanku Abu Thalib kepadamu." Adz-Dzahabi dalam Talkhis diam tidak mengomentari hadis tersebut. Riwayat ini menjelaskan bahwa kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aqil bin Abi Thalib dikarenakan kecintaan Abu Thalib kepada Aqil. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mencintai Abu Thalib saja, bahkan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Abu Thalib. Sehingga dari sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa Abu Thalib adalah orang yang beriman. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mencintai atau berkasih sayang dengan orang-orang kafir atau mereka orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 2. Engkau, wahai Nabi, tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Kalau mukmin saja tidak mungkin menyayangi kafir, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tauladan bagi semua orang. Jika ada yang meyakini bahwa Abu Thalib sebagai paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati dalam keadaan kafir, maka secara tidak langsung telah menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentang Al-Quran karena beliau telah mencintai orang kafir. Dalam kitab Tazkirah Al-Khawash karya Sibd Ibn Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, halaman 8, Imam Ali alaihi salam berkata, ketika Abu Thalib wafat, aku mengabarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menangis terseduh-seduh dan bersabda, pergilah dan mandikanlah dia, pakaikan kafan padanya, lalu kuburkan jenazahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Al-Abbas bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau sangat mengkhawatirkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Allah, aku mengkhawatirkannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di dalam rumahnya selama berhari-hari, seraya meminta ampunan kepada Allah untuk Abu Thalib. Al-Waqidi telah menceritakan dari Ibn Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan jenazah Abu Thalib seraya bersabda, engkau telah menyambungkan kasih sayang, yaitu kepadaku. Semoga Allah membalasmu, wahai paman, dengan kebaikan. Dalam riwayat ini sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abu Thalib dengan memohonkan ampunan dan kebaikan baginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengurus dan menguburkan jenazahnya sesuai dengan syariat Islam. Kita dapat memahami bahwa Abu Thalib seorang mukmin dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam.
Riwayat ini sekaligus membantah terhadap riwayat-riwayat yang mengatakan beliau meninggal dalam keadaan kafir. Dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, karya Al-Halabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 halaman 359, Al-Halabi berkata, di dalam kitab Usdul Ghabah, sesungguhnya Abu Thalib melihat Nabi SAW dan Ali sedang sholat bersama, sedangkan Ali saat itu berada di sisi kanan beliau SAW. Lalu Abu Thalib berkata kepada Ja'far radhiyallahu an, sholatlah engkau di sebelah putra pamanmu. Maka Ja'far sholat di sisi kiri Rasulullah SAW. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa Abu Thalib mengetahui kebenaran ajaran Rasulullah SAW karena memerintahkan putranya yang lain, yakni Ja'far bin Abi Thalib, untuk ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Apakah mungkin seorang ayah akan memerintahkan anaknya mengikuti ajaran yang dia tidak yakini kebenarannya? Pengakuan Abu Thalib terhadap kebenaran ajaran Rasulullah SAW diperjelas dengan riwayat yang dinukil dalam kitab berikut. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, terbitan Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1991, halaman 81. Abu Thalib berkata, yaitu kepada para pemuka Quraisy, apakah kalian tidak mengetahui bahwa aku mendapati Muhammad adalah seorang nabi sebagaimana Musa alaihi salam yang tertulis di kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab samawi? Dari riwayat ini menjelaskan bahwasanya Abu Thalib bukan hanya mengakui akan kenabian Rasulullah SAW, namun beliau juga mendakwahkannya kepada para pemuka Quraisy. Jelas pengakuannya akan kenabian Rasulullah SAW menunjukkan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga telah diketahui bahwa para pemuka Quraisy tidak ada satupun yang mengakui kenabian Rasulullah SAW. Di antara penyebab mengapa ustadz ini dan yang semisal dengannya condong kepada riwayat yang mendiskreditkan keluarga Nabi SAW adalah sebagaimana dijelaskan Ahmad bin Zaini Dahlan berikut ini. Namun sebelumnya akan kami paparkan terlebih dahulu siapakah Ahmad bin Zaini Dahlan. Kitab Mu'jamul Mu'alifin karya Umar Ridho Kuhalah, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, jilid 1, terbitan Muassasah Ar-Risalah, halaman 143. Umar Kuhalah berkata, Ahmad bin Zaini Dahlan berasal dari Mekkah, bermadzhab Syafi'i, seorang ulama, seorang sejarawan. Kami tegaskan, seorang sejarawan. Dia memiliki andil di berbagai macam ilmu pengetahuan. Dia adalah mufti madzhab Syafi'i di Mekkah. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang mufti Syafi'i yang juga seorang sejarawan ini dalam kitabnya berikut. Asnal Mathalib fi Najat Abi Thalib karya Ahmad bin Zaini Dahlan, salah satu ulama Ahlus Sunnah, terbitan dari Imam An-Nawawi, cetakan kedua tahun 2007, halaman 17. Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah oleh kalian bagaimana mereka menempatkan ayat-ayat Al-Quran dan menukil hadis-hadis tentang penghinaan kepada ibunda Nabi SAW serta ayah dan paman beliau SAW, yaitu Abu Thalib. Hal ini menunjukkan bahwa tangan-tangan kotor dari para pembenci keluarga Nabi SAW yang mana mereka dekat dengan pemimpin pada masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mereka memasukkan dan membuat riwayat-riwayat tersebut lalu menyebarkan riwayat-riwayat itu sehingga manusia meyakininya. Halaman 19. Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah bagaimana cara Bani Umayyah yang nasyibi, yaitu pembenci keluarga Nabi SAW, memutarbalikkan perkara terhadap paman Nabi dan kedua orang tua beliau SAW di api neraka. Halaman 112. Ahmad Zaini Dahlan berkata, telah menyebutkan Imam Ahmad bin Husain al-Musalli al-Hanafi yang lebih dikenal dengan Ibnu Washih berkata, sesungguhnya kebencian kepada Abu Thalib adalah kekafiran. Hal tersebut juga diutarakan oleh salah satu imam madzhab al-Maliki, yaitu Allamah Ali al-Juhuri di dalam fatwanya. Juga Al-Tilmisani di dalam keterangannya atas kitab Asy-Syifa. Beliau berkata ketika menyebutkan Abi Thalib, tidaklah pantas menyebut Abi Thalib kecuali dengan penjagaannya kepada Nabi SAW. Karena dia, yaitu Abu Thalib, telah melindungi dan menolong beliau SAW dengan perkataan dan perbuatannya. Mengomentari Abu Thalib dengan kalimat yang tidak baik merupakan hal yang menyakiti Nabi SAW. Sementara yang menyakiti Nabi SAW dapat menjadikan dia kafir. Halaman 114. Ahmad Zaini Dahlan berkata,
dan yang menegaskan penelitian ini yang telah dikaji oleh Allamah Al-Barzanji dalam hal selamatnya Abu Thalib di akhirat. Dan juga yang meyakini akan selamatnya Abu Thalib di akhirat adalah para ulama yang terpandang, yaitu Al-Qurtubi, Al-Subki, dan Al-Sya'rani. Juga banyak para ulama yang lain. Mereka berkata, inilah yang kami yakini dan dengannya kami beragama. Aku sepakat dengan mereka di dalam pendapat keselamatannya, yaitu keselamatan Abu Thalib di akhirat. Maka pernyataan para ulama ini tentang keselamatan Abu Thalib di akhirat, keyakinan semacam ini lebih aman dan selamat bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Kemudian untuk pemirsa ketahui bahwa hadis-hadis atau riwayat tentang selamatnya kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan paman beliau yaitu Abu Thalib adalah hadis-hadis yang mutawatir. Pemirsa akan saksikan bagaimana kaum Wahabi menghapus hadis-hadis tersebut dari kitab Ahlus Sunnah dan mereka mengakui perbuatan yang mereka lakukan itu. Dalam kitab Nazmul Mutanasir fil Hadisul Mutawatir karya Al-Qahtani terbitan Darul Ma'arif halaman 121. Kitab Al-Manaqib. Hadis-hadis, sesungguhnya semua pendahulu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, para ayah dan ibu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kaum yang bertauhid. Diri mereka tidak tercemari kekufuran, aib, kenistaan, dan kebiasaan kaum jahiliyah. Hadis-hadis tentang cinta Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat apa yang telah dilakukan kaum Wahabi terhadap hadis-hadis itu dalam kitab tersebut cetakan kedua. Dalam kitab Najmul Mutanasir fil Hadisul Mutawatir karya Al-Qahtani cetakan kedua edisi revisi terbitan Darul Kutub As-Salafiyah halaman 190. Sebagaimana yang pemirsa telah saksikan, mereka telah menghapus hadis-hadis itu di kitab cetakan kedua. Kemudian mereka mengakui penghapusan yang telah mereka lakukan itu. Lihatlah apa yang dikatakan pada catatan kaki. Hadis pada nomor 225 dan 256 dalam urutan hadis-hadis mutawatir bahwa penulis kitab, semoga Allah mengampuninya, telah menukil sebagian hadis kaum Rafidhah. Sangat mengherankan, seakan-akan hadis itu hanya dinukil oleh kaum Rafidhah luar biasa yang mengklaim sebagai orang-orang yang berilmu. Kemutawatiran keselamatan Abu Thalib paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keselamatan kedua orang tua beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan demikian merupakan perkara-perkara yang batil, maka kami menghapusnya. Luar biasa, mereka bermain-main dengan menghapus hadis-hadis. Mengapa mereka tidak melakukan pengkajian dan mencari kebenaran? Bukankah ini tindakan menutupi kebenaran? Di sini mereka telah melampaui batas. Berapa banyak hadis yang telah mereka ubah dan hapus dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ustadz ini sebaiknya menjaga adab dan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak serampangan menilai kafir dan musyrik tanpa ada riwayat yang menjelaskan penyembahan Abu Thalib kepada berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Qalam ayat 7. Penyakit kelompok ustadz ini selalu mengutamakan riwayat yang sedikit tanpa menoleh kepada riwayat lain yang jumlahnya lebih banyak. Maka jadilah kalian ikan laut, jangan menjadi ikan sumur.